Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 10. Untuk hari ini kita tidak akan ke materi dulu ya, materi cukup yang pekan kemarin. Hari ini kita akan lebih mematangkan pemahaman kita, yaitu dengan membahas beberapa soal latihan. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Mari disimak bersama ya. Gradien persamaan garis Y sama dengan min 2x plus 5 adalah. Nah, jadi di soal ini kita punya suatu persamaan garis, kemudian yang ditanyakan adalah gradien. Jawabannya min 2. Coba dari mana? Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari gradien, jika diketahui suatu persamaan Y sama dengan bla bla bla, maka kita bisa langsung menentukan gradiennya, yaitu dari konstanta, dari koefisien yang menempel pada variabel X gitu ya. Nah, jadi kalau kalian menemukan bentuk yang kayak gini, kalian tinggal langsung bisa menebak besar gradiennya, yaitu yang menempel pada X, min 2. Gampang ya. Oke, soal yang selanjutnya. Diketahui suatu garis melalui titik A 2,3 dan B min 1, 4. Gradien garis persamaan garis yang melalui titik AB tersebut adalah. Nah, jadi kita akan mencari gradien ya dari garis yang melalui titik ini dan ini ya. Nah, kalau ini lumayan rada panjang cara ngerjainnya. Karena kita punya dua titik, kita tulis ulang 2,3 dan min 1,4. Yang 2 kita sebut sebagai X1, yang 3 Y1, min 1 sebagai X2, dan yang 4 sebagai Y2. Nah, maka untuk menghitung gradien gitu ya, bisa kita gunakan rumus yang ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita langsung substitusi, masukkan angka-angkanya. Nih, Y2-nya 4, Y1-nya 3, X2-nya min 1, X1-nya 2 ya. Kemudian dioperasi hitung seperti biasa, dapatnya 1 per min 3. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Berarti gradien dari garis yang melalui dua titik ini adalah min 1 per 3. Selanjutnya, persamaan garis lurus yang mempunyai gradien 2 per 3 dan melalui titik M min 1,1 adalah. Nah, jadi di soal ini kita akan membuat persamaan garis lurus yang baru jika diketahui gradiennya 2 per 3 dan melalui titik min 1,1. Nah, karena diketahuinya gradien dan titik, maka kita gunakan rumus yang ini. Gradien Y-nya mah nggak ada ya. Nah, kalau di soal yang titik ini min 1-nya sebagai X1, nanti dimasukkan ke sini. Kemudian yang angka satunya ini sebagai Y1, nanti dimasukkan ke sini. Kemudian M-nya sudah ada di soal, yaitu 2 per 3. Langsung kita masukkan aja angka-angkanya. Nih, Y sama dengan 1, sama dengan 2 per 3, X min. Nah, X1-nya kan min 1, berarti kasih negatif lagi, min 1. Nah, kalau kalian sudah kayak gini, yang penyebut yang bawah ini boleh kalian pindah ruas ke sini ya. Awalnya dibagi jadi kali. Nih, 3 kali Y min 1. Berarti yang sebelah kanan itu tinggal angka 2 ya. Nah, terus untuk membuka kurung berarti harus dikalikan 3 dikali Y, kemudian 3 dikali min 1. Hasilnya 3Y min 3. Sama yang ruas ini juga, berarti 2 dikali X, 2X, 2 dikali 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian kita kumpulkan ke sebelah kiri, ke ruas kiri untuk segmen-segmen yang memiliki variabel. Variabel itu adalah huruf ya.
X, Y, P, Q, R, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan variabelnya ada X sama Y, maka kita kumpulkan di salah satu ruas gitu ya. Ini 3Y kita tulis ulang. Kemudian yang min 3 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau min 3 pindah awalnya negatif berarti jadi positif gitu ya. Nah, berarti untuk yang angkanya aja ini ada 2 dan ada plus 3 nanti ya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian yang 2X ini karena dia memiliki variabel X, maka kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya min 2X. Ya, terusnya lagi kalau di persamaan itu biasanya nulisnya itu X-nya dulu. Kita boleh ubah bentuk yang ini menjadi min 2X plus 3Y sama dengan 5. Sama aja sebetulnya, cuman penulisannya kalau yang bawah ini didahulukan variabel X kemudian Y ya. Selanjutnya nih, kita akan mencari persamaan garis baru yang melalui titik 3,2 dan sejajar dengan garis min 4X plus 6. Jadi ini tuh ada dua garis sejajar. Nah, garis yang pertama sudah diketahui persamaannya yang ini gitu. Yang garis kedua belum diketahui. Justru kita mau cari persamaannya. Tapi clue-nya kita dikasih titik yaitu P sama dengan 3,2. Nah, berapakah persamaan garis yang kedua ini ya? Karena di sini sejajar antara dua garis tersebut, ingat ya sejajar ya. Kalau sejajar berarti gradiennya bakal sama. Nih, anggap ini dua garis gitu. Yang satu udah diketahui persamaannya, yang satu akan dicari gitu ya persamaannya. Nah, kalau garisnya sejajar, maka gradien antara garis pertama dengan garis kedua itu sama nilainya gitu ya. Gradien garis pertama dengan gradien garis kedua itu sama. Langsung kita kerjain ya. Oh iya, dari persamaan garis pertama yang ini Y sama dengan min 4X plus 6, kalian udah bisa langsung menentukan besar gradiennya. Ingat ya, menentukan besar gradien itu kalian tinggal lihat aja di koefisien yang menempel pada X. Ini kan ada X di sini ya. Nah, berarti huruf angka di depannya itu adalah sebagai gradien min 4. Karena garis pertama sudah ketahuan gradiennya yaitu min 4, maka untuk garis kedua juga kita bisa langsung menentukan besar gradiennya. Berapa nih? Sama ya, min 4 gitu. Nah, berarti dari soal untuk membuat persamaan kita sudah punya data gradien dan titik. Maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke, kita masukkan satu-satu. Y dikurangi Y1-nya kan 2 ya dari sini. Sama dengan gradiennya tadi udah kita dapat min 4, kemudian X min X1-nya 3, tinggal dimasukkan. Terus kalian operasi hitung kayak biasa. Kalau ada kurung kayak gini, kalian kalikan satu-satu ya. Min 4 kali X berarti min 4X, kemudian min 4 kali min 3 positif 12. Ingat, kalau negatif kali negatif hasilnya adalah positif ya. Terus yang memiliki variabel kalian simpan di depan. Yang memiliki huruf. Ini kan ada min 4X, pindah ruas ke sini awalnya negatif jadi positif ya. 4X ditambah ini Y sama dengan yang angkanya aja kita pindahkan ke ruas kanan. Min 2 kalau dipindahin jadi positif 2. Positif 2 ditambah 12 hasilnya 14. Nah, bentuk ini bisa kita ubah juga. Misal semua segmen ingin kita pindahkan ke ruas kiri boleh ya. Berarti jadinya 4X ditambah Y, yang 14 pindahkan jadi min 14 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau yang ini kita akan mencari persamaan garis tapi tegak lurus. Kalau yang tadi kan sejajar, kalau ini mah tegak lurus bedanya. Nah, gimana caranya? Nah, sama ya, untuk mencari gradien kita punya rumus lagi,
yaitu gradien garis pertama dikali dengan gradien garis kedua itu harus sama dengan negatif 1. Itu rumus untuk dua buah garis yang saling tegak lurus. Pertama-tama kita harus menentukan gradiennya dulu ya. Kan kita punya persamaan ini ya, 4x min 3y plus 8 sama dengan 0. Kita tentuin dulu gradiennya. Cara menentukan gradien, salah satunya kita boleh mengubahnya jadi bentuk ini nih. Ini pindah-pindah ruas, pokoknya gimana caranya jadi dapat y sama dengan gitu ya. Nah ini, y sama dengan 4/3x plus 8/3. Kalau udah kayak gini, berarti kita udah bisa langsung menentukan gradien, yaitu ini nih yang menempel di x, 4/3. Ini gradien garis pertama ya, 4/3. Nah kemudian kita akan menentukan gradien baru. Ingat ya, untuk garis yang saling tegak lurus, gradiennya itu berbeda. Sehingga ketika kita memperoleh gradien pertama, tidak bisa langsung digunakan. Tapi kita harus mencari dulu gradien yang baru, yaitu dengan rumus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Tadi di awal kita sudah dapat gradien pertamanya adalah 4/3. Ya, kita masukkan 4/3 dikali M2 alias gradien yang kedua sama dengan negatif 1. Oke, kita operasi hitung biasa. M2 atau gradien kedua sama dengan min 1, terus yang 4/3 nya ini pindahin ke sana. Awalnya 4/3 jadi dibalik, yaitu 3/4 ya. Nah 1 dikali 3/4 berarti negatif 3/4. Kalau yang tadi gradien yang pertama 4/3, berarti gradien yang baru adalah negatif 3/4. Kita udah dapat ya gradien barunya. Nah udah dapat gradien, kemudian di soal diketahui ada titik 2,-7, maka kita bisa langsung menentukan persamaan garis baru. Rumusnya sama kayak yang sebelumnya, y min y1 sama dengan m x min x1. Y1 nya di soal ada, yaitu negatif 7 ya. Karena negatif, ininya dikurangi, berarti kan y dikurangi negatif 7. Negatif sama negatif jadi positif gitu ya. Bisa kalian bingung ini kenapa jadi positif. Nah soalnya di rumusnya negatif, kemudian y1 nya negatif 7. Jadi negatif ketemu negatif sama dengan positif ya. Gradien baru tadi kan udah dapat ya, min 3/4 dimasukkan, kemudian x min x1 nya 2 di soal 2 gitu. Oke langsung nih, karena ada 4 kita pindah ruas gitu ya. 4 ini kayak tadi aja gini cara ngerjainnya. Hasilnya adalah 3x plus 4y plus 22 sama dengan 0. Oke. Ini mah cara cepatnya. Kalau kalian punya bentuk yang kayak gini, ax plus minus by sama dengan c sama dengan 0, terus kalian diminta untuk membuat persamaan baru tanpa menghitung gradien ya, kalian sebetulnya bisa, yaitu dengan rumus ini. Ini nih, a nya jadi pindah ke y, sedangkan b nya pindah ke a posisinya. Tuh, tukeran ya, angkanya tukeran. Yang tadinya nempel di a jadi nempel di y, kemudian tadinya di x jadi di y, maaf. Kemudian yang tadinya nempel di y jadi nempel di x. Tapi awalnya positif, dia harus negatif, terus awalnya dia negatif harus jadi positif gitu. Nah, untuk mencari nilai C, tinggal mensubstitusi ke persamaan ini. B-nya berapa? Tinggal dicari di soal, dia ada ya, B, kemudian X1-nya masukkan. Sama ini juga positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kemudian nilai A-nya berapa, kemudian Y1-nya berapa, maka hasil hitungnya akan menjadi C gitu. Ini tugas buat kalian di rumah. Coba kerjakan dengan soal yang tadi yang sama gitu ya. Soal-soal yang tadi nih yang kayak gini, tapi dengan rumus baru ini, apakah hasilnya sama atau beda? Coba ya. Nah, kalau ini itu adalah cara cepatnya. Kalau kalian mau membuat persamaan garis baru tanpa harus mencari gradien. Ya, boleh ya, dicoba ya di rumah.
Oke, kayak tadi nih, ini mah contoh kayak tadi. Yang 4x min 3y plus 8 sama dengan 0. Kita mau bikin persamaan baru. Nah, caranya kita tukeran tempat antara 4 sama 3. 3-nya jadi di depan, 4-nya jadi di belakang gitu ya. Dengan syarat kalau negatif berarti berubah jadi positif. Kemudian untuk mencari C, maka kita masukkan ini rumus ini. B-nya berapa? B-nya kan ini ya, min 3. X1-nya tadi di soal ada, masukin. Kemudian A-nya ada, Y1-nya juga ada. Nah, maka hasil hitungnya adalah 22. Pokoknya kalian cobain deh yang rumus ini, sama atau enggak gitu ya, sama pengerjaan sebelumnya. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tambah paham, tambah mahir di gradien dan persamaan garis lurus. Oke, jangan lupa isi evaluasi pekan keduanya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.